Hai adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Ayu dan Kak Ika. Nah, senang sekali ya karena kita dapat berjumpa lagi. Hari ini adalah hari yang Tuhan berikan untuk kita. Hari ini kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan hari ini, harinya Tuhan. Betul adik-adik, hari ini adalah hari pemberian Tuhan. Sudahkah kita mengucap syukur? Sudahkah kita berterima kasih pada Tuhan? Yuk, kita berdoa dulu untuk memulai sekolah minggu kita. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau mengikuti sekolah minggu. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Iya, Tuhan sudah memberi banyak hal pada kita. Apa saja ya adik-adik? Apa ya Kak? Makanan? Nah betul Kak, makanan yang kita makan itu adalah berkat dari Tuhan. Apalagi ya adik-adik? Apalagi ya Kak? Udara, matahari. Iya betul adik-adik, itu semua adalah berkat Tuhan. Apalagi adik-adik? Keluarga Kak. Iya, mama. Terus? Papa. Iya, adik. Iya betul. Itu semua adalah berkat Tuhan. Mulai dari bangun pagi sampai nanti kita terus merasakan berkat Tuhan. Mari kita memuji, aku diberkati. Adik-adik, Tuhan memberkati kita dengan melimpah. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Yuk kita pujikan God is so good.
kebaikannya, Dia mengasihi kita secara luar biasa. Mari adik-adik, kita memuji betapa baiknya Engkau Tuhan. Cerita hari ini kita juga akan melihat kebaikan Tuhan. Pada siapa kebaikan itu ditujukan? Yuk kita dengarkan ceritanya. Terima kasih Kak. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian? Saya berharap kabar kalian semuanya baik. Baik, karena Tuhan itu baik dan selalu beserta dengan kita. Adik-adik, Kak GP mau tanya, apakah di antara kalian sudah ada yang mulai bosan tinggal di rumah? Bosan harus memakai masker? Atau bosan dengan sekolah dari rumah, sekolah daring? Adik-adik, yang mengalami hal yang seperti ini tidak hanya kita adik-adik, tetapi murid-murid Tuhan Yesus juga pernah mengalami hal yang sama. Mereka pikir ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan akan bersama-sama lagi dengan mereka setiap saat. Tapi ternyata tidak adik-adik. Tuhan Yesus hanya menampakkan diri bertemu dengan murid-murid beberapa saat, setelah itu Tuhan pergi. Nah, Petrus, ada Nathanael, ada anak-anak Zebedeus, adik-adik, mereka pulang ke rumah. Mereka galau hatinya. Kalau dulu mereka merasa bahwa mereka punya masa depan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, segala kebutuhannya dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Tetapi saat ini mereka merasa tidak, karena Yesus tidak bersama-sama mereka lagi. Suatu saat adik-adik dalam kondisi yang sangat galau hatinya, Petrus berkata kepada murid-murid yang lainnya, "Aku akan mencari ikan. Aku akan mencari ikan." Dia menyiapkan semua peralatannya. Ada jaring, ada perahu. Dan murid-murid yang lainnya, "Aku ikut bersama-sama dengan kamu." Akhirnya adik-adik, murid-murid itu juga pergi ke danau. Mereka mencari ikan. Ingat adik-adik, murid Tuhan Yesus adalah nelayan. Sebagian besar murid Tuhan Yesus adalah nelayan yang berpengalaman. Mereka tahu bagaimana mencari ikan. Mereka tahu di mana ikan berkumpul. Mereka tahu bagaimana mengemudikan perahu. Mereka tahu bagaimana menebarkan jala sehingga mendapatkan ikan adik-adik. Oleh karena itu adik-adik, malam itu adik-adik, mereka pergi berlayar mencari ikan. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Semalam-malaman mereka mencari ikan, menebarkan jala, membawa perahu ke tempat ikan yang biasanya berkumpul. Ternyata mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ingat adik-adik, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada satu ekor ikan pun yang bisa mereka tangkap.
Nah, dengan rasa putus asa adik-adik, kok hari ini, kok malam ini tidak mendapatkan ikan, mereka akhirnya pulang adik-adik, menepi menjelang pagi. Akan tetapi adik-adik, sekitar 90 meter dari daratan ada seseorang yang berteriak kepada mereka, "Hei anak-anak, apakah kalian punya lauk?" Mereka menjawab bersama-sama dengan spontan. Jawabannya apa adik? Tidak. Lalu orang yang berteriak itu berkata-kata lagi, "Kalau gitu, sebarkan jala kalian ke sebelah kanan, maka kalian akan mendapatkan ikan." Mereka taat adik-adik, walaupun nggak tahu yang ngomong itu siapa. Akhirnya menebarkan jala ke sebelah kanan. Secara logika adik-adik, tidak akan ada ikan di tempat mereka menebarkan ikan. Pertama, karena itu sudah perairan dangkal adik-adik, 90 meter dari daratan. Yang kedua, itu sudah pagi hari. Kalaupun ada ikan, ikannya pasti tidak banyak dan kecil-kecil. Ketika mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu, terkejutlah mereka. Karena ketika mereka berusaha untuk menarik kembali jala itu ke atas perahu, mereka tidak kuat adik-adik. Tidak kuat karena banyaknya ikan yang ada di dalam jala mereka. Seketika murid-murid yang lain berusaha untuk membantu menaikkan jala itu ke dalam perahu, tetapi tidak kuat. Sambil menarik jala itu, Yohanes berkata kepada Petrus, "Terus, itu Tuhan." Apa katanya adik-adik? Itu Tuhan. Seketika Petrus terkejut adik-adik, dan ketika dia melihat ke pantai, ke daratan, dan itu adalah Tuhan Yesus, dia lalu memakai baju, lalu terjun ke dalam air, menuju pantai untuk mendekati dan menemui Tuhan Yesus. Murid-murid yang lain mendekat ke arah Tuhan Yesus dengan naik perahu. Karena jarak perahu dengan daratan itu hanya 90 meter. Ketika sampai di darat, mereka melihat ada api arang yang di atasnya ada ikan dan roti. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Bawalah ikan-ikan yang habis kamu tangkap itu kemari." Lalu Petrus naik ke atas perahu dan menghela jala untuk membawa ikan itu adik-adik. Ternyata jumlahnya ikan besar saja ada 153 ekor. Dengan ikan yang sebanyak itu, adik-adik, jalannya pun tidak koyak atau tidak robek. Luar biasa. Lalu Yesus berkata pada mereka, "Mari, sarapanlah." Dan Tuhan mengambil ikan, mengambil roti, dan memberikan kepada murid-muridnya. Sementara murid-murid sarapan adik-adik, mereka tidak berani bertanya kepada Tuhan Yesus. Karena mereka tahu itu Tuhan Yesus yang mengasihi mereka. Bahkan Tuhan Yesus secara khusus datang kepada mereka. Apapun yang dipikirkan mereka tahu Tuhan ada kegembiraan dan sukacita ketika para murid bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa adik-adik? Karena semua kebutuhan para murid akan dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Apa sih kebutuhan para murid adik-adik saat itu? Pertama, mereka ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, ingin selalu bersama dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan datang kepada mereka. Yang kedua, mereka mencari ikan, dan Tuhan memberikan ikan yang berlimpah kepada mereka. Artinya apa adik-adik? Semua kebutuhan para murid dipenuhi oleh
Tuhan Yesus. Bagaimana dengan adik-adik dan Kak GB dan kita semuanya? Jangan takut adik-adik, jangan galau hatimu kalau hari ini kalian harus tetap tinggal di rumah. Jangan takut dengan masa depanmu, jangan takut karena kalian harus belajar daring adik-adik. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu. Mungkin kebutuhan kalian ada yang ingin berjumpa atau bersekolah onsite tidak daring seperti sekarang. Kak GB percaya suatu saat ketika waktunya sudah tepat, kalian bisa bersekolah onsite lagi, bertemu secara langsung dengan Bapak Ibu guru, bertemu dengan teman-teman yang lain, bisa melakukan aktivitas secara bersama-sama. Yang kedua, adik-adik, mungkin ada di antara kalian yang kebutuhannya adalah pulsa. Untuk apa sih pulsa? Ya untuk sekolah daring kan adik-adik, untuk ujian melalui daring dan seterusnya. Jangan takut akan sinyal dan pulsa. Tuhan juga akan memenuhi segala kebutuhanmu melalui orang tua, mungkin melalui orang yang membantu kalian, atau melalui siapapun yang Tuhan utus untuk menolong kalian. Jangan takut untuk tidak ujian karena kehabisan pulsa. Jangan takut, Tuhan pasti akan memenuhi melalui orang tuamu ataupun melalui orang-orang yang mengasihi kalian. Yang ketiga, adik-adik, masa depanmu ada di tangan Tuhan. Yang paling penting kalian selalu berharap kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu ataupun galau hatimu. Tuhan itu baik. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu. Apapun yang kalian butuhkan. Dalam Filipi 4 ayat 19 tertulis, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Nah adik-adik, oleh karena itu marilah kita tetap bersukacita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Amin. Tuhan memberkati adik-adik. Bagaimana adik-adik? Iya, Tuhan menunjukkan kepeduliannya dan kasih-Nya pada kita. Dia menyediakan apa yang murid-murid butuhkan, meskipun mereka tidak meminta. Kira-kira Tuhan Yesus menyayangi kita enggak ya? Menyayangi kita enggak ya, Kak? Ya, apakah Dia mau peduli juga sama kita? Bagaimana menurut adik-adik? Ya, Tuhan juga mengasihi dan peduli pada kita. Karena itu, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan yang akan memelihara. Kita akan ujikan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Allah di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Spesial kali ini kita akan memecahkan sandi. Sandinya seperti apa ya? Kita akan membuat sandi angka. Di sini sudah ada kuncinya adik-adik. Misalnya angka 1 huruf A,
angka 2 huruf B, angka 3 huruf C, angka 4 huruf D, angka 5 huruf E, angka 6 huruf F sampai dengan huruf Z yang digantikan oleh angka 26. Untuk mengerjakannya seperti apa ya? Kita coba sama-sama ya. Kakak kasih contoh dulu ya. Misalkan huruf pertama tadi apa ya? Oh iya, huruf A. Mari kita tulis di sini huruf A. Kalau angka 12 adik-adik, kita hitung sama-sama ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Iya betul, berarti huruf L ini ada di angka 12. Kita tulis di sini. Wah, 12 lagi, berarti huruf L lagi. Huruf selanjutnya apa ya? Angka 1 berarti huruf A lagi. Kalau angka 8 huruf apa coba? Kita hitung lagi yuk. A, B, C, D, E, F, G, H. Wah, berarti angka 8 adalah huruf H. Kita tulis di sini. Angka 11 huruf apa ya? Coba adik-adik hitung sendiri. Sudah? Huruf apa adik-adik? Iya betul, huruf K. Kita tulis di sini. Huruf selanjutnya huruf apa ya? Wah, angkanya 21 adik-adik. Huruf apa kira-kira ya? Coba adik-adik hitung sendiri. Sudah? Huruf apa adik-adik? Iya, huruf U. Kita tulis di sini huruf U. Wah, ternyata sudah membentuk kata ya adik-adik ya. Kata apa yang terbentuk? Kita baca sama-sama yuk. Kata Allahku. Iya, betul, kata Allahku. Lanjutannya apa ya? Nah, itu tugas adik-adik untuk mencari. Tidak perlu di print ya adik-adik, karena adik-adik cukup nge-pause tayangan ini saja dan mengerjakannya di selembar kertas. Nanti kalau sudah sampai sini akan membentuk sebuah ayat. Ayatnya dari mana? Ada di sini adik-adik. Nah, oke adik-adik, selamat mencoba ya. Halo adik-adik, untuk aktivitas kelas kecil hari ini kita akan menggambar. Untuk adik-adik yang belum bisa menggambar, nanti boleh minta tolong mama papa ya untuk membantu menggambar. Dan nanti adik-adik tinggal mewarnai. Tapi kalau adik-adik sudah bisa menggambar sendiri, boleh kok mencoba. Pertama-tama kita akan menggambar sebuah perahu. Perahu apa ya adik-adik? Perahu yang dipakai murid-murid Tuhan Yesus untuk menjala ikan. Nah, kita akan membuat gambar seperti ini dulu. Kita akan buat bentuk perahunya. Wah, perahunya besar ya adik-adik ya. Nah, ini perahunya. Perahunya sudah selesai. Lalu kita akan gambar apa? Jalanya. Jala untuk menjala ikan. Wow, jalanya besar. Kita akan bikin garis-garis sebagai bentuk jalanya. Seperti ini adik-adik. Jala yang besar nanti akan mendapatkan ikan yang banyak adik-adik. Nah, kalau sudah selesai, kita akan gambar ikannya. Oh, ikannya mau besar? Boleh. Mau ikan yang kecil? Juga boleh. Ikannya mau berapa banyak? Oh,
sebanyak-banyaknya karena jalannya juga besar adik-adik. Nah, kalau sudah, kita akan memberi tulisan di atas. Tulisannya, Tuhan yang menyediakan. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Persembahannya boleh dititipkan mama papa ya. Nanti mama papa yang akan menyerahkan ke gereja. Nah, adik-adik, sampai jumpa minggu depan.